Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Amin. Nggih, Baik, ini boleh saya program Ustadz? boleh. Bisa, Mbak? Topiknya meneladani sosok Imam Al-Ghazali, betul ya? Betul. Oke, Ini dengan Mbak Silvi ya? betul Pak. Bersabda yang artinya, wahai bilang, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kali ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi. Kabar baik Ustadz Amin ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, pagi hari ini di rumah Pak Ustadz sudah hujan atau belum Pak Ustadz? Alhamdulillah banjir dan sudah agak susut, tapi masih beberapa yang tergenang. Oh, masih ada beberapa yang tergenang ya. Semoga cepat surut, bisa beraktivitas dengan nyaman ya Pak Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Amin. Pak Ustadz, topiknya meneladani sosok Imam Al-Ghazali. Seperti apa ini? Pak Ustadz, sosok Imam Al-Ghazali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta RRI Pro 1, religi pagi, dan juga segenap keluarga besar Jamu Jamiatul Mubalighin Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin mengadakan baksos dan peduli bencana di Kecamatan Semarang Utara. Semoga selalu sukses. Dan juga kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keselamatan kepada kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan mengisahkan tentang satu ulama besar yang tentunya di dunia ilmu tasawuf tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini adalah ulama yang dikategorikan sebagai ahli tasawuf, walaupun beliau juga ahli fikih. Akan tetapi beliau lebih condong ke tasawuf karena kitab yang sangat terkenal, yang begitu besar, itu telah dipelajari oleh pesantren-pesantren, ulama-ulama yang notabene juga menjadi ahli tasawuf. Di dunia pesantren tidak asing lagi, yaitu kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren dan ulama-ulama tasawuf. Imam Al-Ghazali itu beliau bernama lengkap yaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ya. Beliau juga dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam itu dijuluki kepada oleh para ulama kepada Imam Al-Ghazali karena beliau itu adalah pemikir daripada Islam. Maka hujjah itu artinya kan, hujjah itu landasan ya. Jadi sebagai ulama-ulama yang termasuk kategori yang selalu menggunakan akal atau berargumen ya. Argumen Al-Imam Ghazali itu sangat-sangat populer atau sangat-sangat besar ya dalam kontribusi ilmu Islam. Maka beliau dijuluki Hujjatul Islam ya. Beliau juga dijuluki Abu Hamid ya. Abu Hamid itu berarti putranya bernama Hamid. Abu Hamid, Abu kan bapak, jadi Hamid itu nama, jadi bapaknya Hamid. Ya, sekarang juga mungkin banyak sekali nama memakai Abu, misalnya Abu Khair, itu berarti anaknya ada yang bernama Khair gitu ya. Termasuk juga Imam Ghazali ini Abu Hamid
itu berarti salah satu putranya ada yang bernama Hamid. Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, ya. Nah, ayahnya juga bernama Muhammad, ya. Memang dari dulu itu di Arab sana itu banyak sekali yang anak dengan orang tuanya itu namanya sama, ya. Seperti di Rembang misalnya, itu hampir mirip ya, Kiai Bisri Mustafa, putranya bernama Kiai Mustafa Bisri. Dan putranya Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, itu ada juga yang bernama Bisri Mustafa. Jadi dibolak-balik seperti itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya supaya nasabnya itu masih terus ya melekat, dan andai kata sampai ke anak cucu nanti bisa untuk mendoakan kakek-kakeknya yang terdahulu, seperti itu tujuannya. Nah, di Arab juga seperti itu. Ayahnya Imam Ghazali itu juga bernama Muhammad, ya. Kemudian kakeknya bin Ahmad, kemudian At-Tusi, ya. At-Tusi itu adalah daerah kota di Irak. Tus, daerah kota di Irak. Al-Ghazali pakai zaknya itu tasdid. Al-Ghazali itu artinya pemintal benang, atau kerjaannya dari kakeknya itu adalah sampai ayahnya juga itu adalah penenun. Jadi tukang tenun seperti itu, maka dikatakan sebagai Al-Ghazali. Kemudian beliau kita tidak bisa mengkisahkan panjang sekali karena waktunya yang terbatas. Jadi intinya saja bahwa beliau ketika masih kecil itu sudah menunjukkan kepiawaiannya dengan ilmu-ilmu fikih dan tasawuf, ya. Hafidul Quran dan juga hafal ribuan hadis, dan beliau kemudian juga belajar fikih yaitu dengan Imam Haromen. Jadi kembali kita sampaikan bahwa Imam Ghazali itu bukan hanya ahli tasawuf, tapi beliau juga ahli fikih. Ya, seperti imam-imam yang lain Madzhabul Arba'ah juga. Akan tetapi beliau tidak masuk dalam kategori Madzhabul Arba'ah dikarenakan memang beliau adalah salah satu dari ulama yang memang dipopulerkan oleh ulama-ulama yang lain itu sebagai ahli tasawuf, seperti itu. Beliau belajar fikih itu justru kepada Imam Haromen yang sangat terkenal itu. Yang lebih menarik daripada sekedar kisah kecilnya itu, beliau dalam satu kitab, ya, Al-Khilyatul Aulia, itu beliau diceritakan kisah yang sangat menarik, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra dan Mi'raj, pada saat beliau Mi'raj, yaitu naik di Sidratil Muntaha, itu kan bertemu dengan Nabi Musa, ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, beliau itu bertemu dengan para senior-seniornya, ya. Di langit misalnya di langit 4, ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit 6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, sebelum membahas tentang sholat kepada Nabi Musa pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mumpung ketemu, Nabi Musa itu melehke satu hal yang sangat penting. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, apakah engkau pernah mengatakan ulama ummati kal anbiya ibani Israel? Apakah engkau pernah mengatakan, wahai Muhammad, bahwa ulama-ulamamu nanti kelak itu levelnya itu seperti para nabi yang memimpin Bani Israel? Nabi Musa itu pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad, ya tentunya di alam malakut sana, Nabi Musa pernah diberikan kabar bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa ulama-ulama umatku, kata Nabi Muhammad, itu levelnya seperti para nabi yang memimpin Bani Israel. Nah, Nabi Musa itu semacam tersinggung, ya. Masa ulama-ulamamu kelak itu levelnya seperti para nabi yang memimpin Bani Israel? Bagaimana mungkin ulama kok bisa
menyamai keilmuannya atau kepopulerannya, karismanya kepada para nabi, apalagi hanya umatmu, umat yang terakhir gitu. Ya, jadi Nabi Musa itu mau klarifikasi ya, pernyataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa ulama-ulamaku itu, ulamanya umatku itu adalah seperti para nabi Bani Israel, kal anbiya Bani Israel. Alasannya apa? Maka Nabi dengan tegas menjawab, betul saya pernah mengatakan seperti itu. Nah, Nabi Musa lalu minta bukti. Buktinya apa kalau levelnya ulama-ulamamu nanti yang memimpin kaum muslimin itu seperti ulama atau seperti nabinya Bani Israel. Hebatnya kayak apa ulamamu entar ya? Kok bisa disamakan dengan para nabi dan para rasul yang memimpin Bani Israel. Nah, maka dipanggillah Imam Ghazali ini yang masih belum pernah lahir di dunia ini. Jadi ruhnya itu adalah ruh mujarodah, ruh yang belum pernah ada jasadnya. Jadi Imam Ghazali belum lahir sama sekali kan, karena Nabi Muhammad masih hidup. Imam Ghazalinya tentunya belum dilahirkan kan, Imam Ghazali itu tabiin ke bawah gitu ya. Jadi tidak menjumpai Nabi Muhammad, tapi ruhnya itu bisa dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam malakut sana, yaitu ruh mujarodah. Ruh mujarodah itu adalah ruh yang belum pernah ada jasadnya. Ditemukan dengan ruhnya Nabi Musa alaihi salam. Ruh ini disebut dengan ruh mufarroqoh, yaitu ruh yang sudah pernah ada jasadnya. Nabi Musa kan sudah pernah hidup ya. Nah, ketika Mi'raj ini terjadi dialog Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nah, ruhnya Nabi Musa ini ditemukan oleh Nabi Muhammad dengan ruhnya Imam Ghazali yang belum pernah ada jasadnya. Jadi semua kita ini dulu walaupun belum diciptakan oleh Allah itu sudah ada ruhnya. Jadi siapapun ya, bahkan yang belum bertemu akad nikah, kalau besok itu menjadi suami istri, itu di Lauhil Mahfuz sana itu sudah tertera namanya si A dengan si B ini nanti akan menikah, kemudian putranya ini, bahkan rohnya itu sudah disiapkan oleh Allah. Jadi bukan terus dadaan, itu tidak. Nah, ketika ditemukan rohnya Imam Ghazali dengan rohnya Nabi Musa alaihi salam, beliau kemudian dites ya. Nah, Imam Ghazali ini dites oleh Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya rajul, he wong lanang, gitu. Man ismuk, siapa namamu?" Imam Ghazali ditanya, "Siapa namamu?" Ketika ditanya, beliau menjawab dengan jawaban yang panjang. Ana atau ismi, namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya itu adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Dengan panjangnya beliau menjawab. Maka Nabi Musa menegur, "He anak muda, he wong lanang," gitu ya. "Ya rajul, wahai orang laki-laki. Bukankah aku hanya bertanya kepadamu siapa namamu? Harusnya kamu menjawab Hamid ya Hamid, Muhammad ya Muhammad, Ghazali ya Ghazali. Tapi kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang panjang?" Maka Imam Ghazali menjawab, "Wahai Nabi Musa, bukankah engkau pernah ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Dan engkau menjawab, "Qala hiya asoi." Ini adalah tongkatku. Harusnya sudah berhenti di situ, tapi kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang panjang? Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku yang bisa untuk mencari daun-daunan yang untuk memberi makan ke kambing-kambingku. Kenapa harus menjawab dengan jawaban yang panjang? Engkau pun pernah ditanya oleh Allah menjawab dengan jawaban yang panjang. Padahal Allah hanya bertanya apa yang ada di tangan kananmu. Tapi ternyata engkau menjawab dengan jawaban yang panjang. Nabi Musa kemudian menjawab, "Wahai Ghazali, mumpung aku ketemu dengan Allah, Allah bertanya kepadaku,
apa yang ada di tangan kananku, maka aku menjawab dengan jawaban yang panjang karena saking brontone hatiku. Bronto itu saking bungai, saking senangnya aku diajak bicara oleh Allah, maka aku menjawab dengan jawaban yang panjang. Maka Imam Ghazali menyampaikan juga, begitu pula aku wahai Nabi Musa, mumpung ketemu dengan engkau, Nabi yang sangat luar biasa, Rasul yang sangat luar biasa, Nabi Musa, mumpung wahai Nabi Musa aku ketemu denganmu, aku ingin selalu terus bercakap-cakap ngobrol denganmu, maka aku menjawab dengan jawaban yang panjang. Wah, ini karena jawaban cerdas, maka Nabi Musa kemudian mengakui bahwa ulamamu ini besok memang akan menjadi ulama yang besar, orang yang besar dan pantas untuk disejajarkan dengan para nabi Bani Israel. Jadi kecerdasan Imam Ghazali itu ketika ditanya siapa kamu, siapa namamu, dengan jawaban yang panjang itu berdasarkan Nabi Musa juga pernah ditanya oleh Allah, kemudian menjawabnya dengan jawaban yang panjang. Itu baru satu kasus, satu masalah. Itu artinya betul. Nah, jadi Nabi Musa akhirnya mengakui bahwa memang nanti ulama-ulamamu wahai Nabi Muhammad setelah engkau wafat, ulama-ulamamu ini seperti para nabi yang memimpin Bani Israel. Itu hebatnya Imam Ghazali, belum lahir saja itu sudah ada satu kisah gitu ya. Itu belum lahir sudah ada satu kisah. Maka kemudian ketika Imam Ghazali akan ngobrol panjang kepada Nabi Musa, maka Nabi Muhammad sudah mengatakan cukup. Dan ketika mau ngobrol terus, maka ceritanya di dalam kitab itu punggungnya Imam Ghazali itu ditunjuk ya, sama tongkatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa loh, tongkatnya Nabi Muhammad ditunjuk supaya maksudnya sudah kamu kembali ke alam rohmu ya. Maka setelah lahir itu kisahnya beliau di punggungnya itu ada kayak hitam kayak tembong itu, karena itu dulu bekas tongkatnya Nabi Muhammad ketika ditunjuk supaya kembali ke alam roh mujarodah itu. Nah, yang terakhir yang kedua Mbak Silvi, ini ada juga yang kisah yang menarik ketika beliau akan meninggal dunia, akan wafat. Itu beliau sudah merasa bahwa beliau akan wafat, beliau mandi sendiri, kemudian berwudu, ya sudah suci, dan beliau mengkafani dirinya sendiri. Kemudian sudah menghadap kiblat, dan ketika menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil ruh beliau meninggal dunia, tapi beliau sudah memakai kain kafan sendiri, mandi sendiri. Jadi sudah mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri. Walaupun nantinya tetap dimandikan ya oleh adiknya yaitu Imam Hanafi. Bukan Imam Hanafi yang mazhab 4 itu bukan, tapi adiknya Imam Al-Ghazali memandikan beliau kembali. Itu artinya kewalian beliau Imam Ghazali ini sangat dahsyat ya. Dan kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali fatwa-fatwa beliau tentang kehidupan kita ini. Kalau kita sudah membaca kitabnya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ini, nanti kita akan mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya itu kayak apa. Banyak sekali ya wasiat-wasiat beliau seperti kun kal yadin walatakun kal udhunen, jadilah seperti dua tangan, jangan seperti kedua telinga ya. Kalau dua tangan ini kan kompak rukun, kalau yang satu itu misalnya digigit nyamuk, yang satu itu garuk gitu ya. Misalnya seperti itu, jadilah seperti dua tangan. Yang satu nyari duit, begitu terima gaji kemudian dibelikan al-roji, yang memakai yang kiri. Tapi walatakun kal udhunin, jangan seperti kedua telinga yang tidak pernah bertemu. Kemudian Imam Ghazali juga membagi dunia ini kehidupan ini menjadi beberapa masa ya. Ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat. Dan beliau itu selalu mengingatkan kepada kita supaya hidup ini selalu bersyukur, bersabar. Sabar itu ada berapa, syukur itu ada berapa. Ini dari kehidupan kita ini diterangkan
lengkap ya oleh Al Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Nah, ini kalau kita mau baca silahkan ya, boleh kita baca terjemahnya, karya-karya beliau yang nanti insya Allah ketika kita sudah membaca karya-karya beliau itu hati ini menjadi sejuk, menjadi pasrahnya kepada Allah itu menjadi apa? Menjadi lebih besar ya, karena apalagi dalam musim pandemi seperti ini mungkin banyak yang merasa resah, gelisah, galau gitu ya. Nah, silahkan baca karya-karya Imam Al-Ghazali, insya Allah nanti akan kepasrahannya, ketawakalannya kepada Allah itu akan meningkat. Demikian Mbak Silvi yang bisa kita sampaikan tentang kisah Imam Al-Ghazali secara singkat. Baik, Pak Ustadz, ini ada beberapa WhatsApp dan pesan singkat yang masuk. Setelah ini saya bacakan, kita rehat sejenak ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik, mendengar pertanyaan-pertanyaannya melalui WhatsApp dan telepon, nanti kita akan langsung jawab setelah yang satu ini. Dalam diri terasa hitam kelam memelukku, semua dosa-dosa kini kianlah semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku ranah kini dan ragu, adakah maaf untukku? Cintaku, berikan aku jalan menggalau keraguan di menjelang rasa bahagia yang maha kuasa. Bimbinglah hamba, Kau maha pencipta, maafkan hamba, berikan segala jalan yang lurus, sejahtera, damai sentosa dalam jiwa raga. Ku pasrahkan diri pada Ilahi yang ku terima kamar semua dosaku, suci padamu. Mohon ampunan bagi diriku, mohon kini hanya ampunan Dia. Berikan aku jalan menggalau keraguan di menjelang rasa bahagia yang maha kuasa. Bimbinglah hamba, Kau maha pencipta, maafkan hamba, ku pasrahkan diri pada Ilahi yang ku terima kamar semua dosaku, suci padamu. Mohon ampunan bagi diri
hanya punanya. Hamba untuk hamba, untuk hamba, untuk hamba, untuk hamba. Ya, sudah ada yang menghubungi WhatsApp di 0816666886. Pak Ustadz Amin, ini ada Ibu Ika di Pekalongan. Iya. Pak Ustadz, sungguh mulia ini sosok Imam Al-Ghazali. Tapi sebetulnya Pak Ustadz, apa yang bisa kita aplikasikan di kehidupan saat ini di era modern, Pak Ustadz? Bu Ika, silakan. Baik. Jadi untuk aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang, Imam Ghazali ini masih tetap ya bisa kita jadikan hujah ya dalam menuntaskan segala macam urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita melihat Imam Ghazali dalam fatwa-fatwanya itu banyak sekali yang ketika kita sinkronkan dengan masalah-masalah kita di era sekarang itu sepertinya sangat-sangat menjawab ya. Jadi misalnya tadi saya sampaikan ya tentang sekarang ini banyak sekali orang yang suka nggak rukun ya, saling melecehkan, saling menghina satu dengan yang lain gara-gara berbeda pendapat ya, apalagi beda pendapatan ya itu lebih lebih beda lagi, lebih saling menghina. Nah itu Imam Ghazali tadi menyampaikan ya, jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Itu kan artinya kan supaya kita itu merekatkan silaturahim, tali persaudaraan ya. Kemudian Imam Ghazali juga banyak sekali menyampaikan tentang urusan hati ya. Orang-orang yang ikhlas ya, bagaimana dengan perbuatan orang-orang yang sekarang ini yang mungkin banyak sekali ujub ya, kagum terhadap dirinya sendiri, kemudian takabur, sifat-sifat yang membanggakan diri kita sendiri daripada kita membanggakan orang lain. Kemudian Imam Ghazali juga mengisahkan tentang masalah tawakal, kesabaran itu ya. Itu di dalam kitab beliau itu diperjelas ya, dijelaskan secara gamblang kehidupan kita itu yang dalam arti penyakit ya. Itu penyakit rohani pasti ada pada diri kita. Itu Imam Ghazali itu segera mengingatkan supaya kita itu berbenah diri, berobat ya. Bahkan beliau menyampaikan kalau penyakit jasmani itu obatnya kan gampang dicari ya. Ketika kita sakit jasmani karena kita yang merasakan. Kata Imam Ghazali kalau kita itu sakit jasmani, yang merasakan adalah yang punya badan. Tapi ketika kita sakit rohani itu yang merasakan adalah orang lain. Ya, kalau kita misalnya sakit pusing ya, yang tahu kalau kita sakit pusing adalah kita yang punya kepala. Kakiku keju ya, kakiku sakit, yang merasakan adalah yang punya kaki. Tapi ketika ada orang itu takabur, ada orang pelit, bakhil, itu yang tahu adalah orang lain. Wong pelit kuwi ora kroso nek dheweke pelit gitu ya. Jadi orang bakhil itu nggak terasa kalau dia itu adalah bakhil. Bahkan ketika dia meremehkan orang, dia nggak merasa bahwa dia meremehkan orang. Karena saking seringnya penyakit hati itu ada di dalam tubuh manusia, dalam hati manusia. Nah, Imam Ghazali mengingatkan jangan seperti itu, karena boleh jadi kita itu merasa bahwa kita tidak punya penyakit rohani, tapi ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu Imam Ghazali selalu mengingatkan seperti itu. Jadi kalau kita sinkronkan itu ternyata apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu terjawab semua oleh kitab karangan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satunya, Mbak, seperti itu. Oke, baik. Kita sama pendengar melalui telepon dulu, Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa? Di mana? Ahmad Irwan dari Bandung. Pak Ahmad dari Bandung, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan
dikaitkan dengan keluhan keluarga berencana. Kata masyarakat saya begini, nikahilah perempuan-perempuan yang subur yang bisa membatal keturunan yang benar. Kita akhirnya Allah. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz itu dapat menggunakan atau tidak? Jadi mengambil ulil amri kita dengan keluarga berencana. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar Mas Irwan, Pak Ustadz sudah paham Pak Ustadz? Masih separuh-separuh ya. Jadi tadi ada perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan gitu ya. Begitu ya Ada Pak Irwan ya. akan tapi yang separuh tadi gimana? Dalam kasus Dikaitkan apa? dengan apa? Dikaitkan dengan keluarga berencana. Oh, Keluarga KB. berencana. KB ya. Oh, gitu. Terkait dengan peraturan pemerintah gitu, nggih. Nah, juga kalau tidak taat, jadi terputus saja itu bisa dibantah. Oke. Kenapa jangan dikaitkan dengan masalah keluarga berencana ulil amrinya? Baik. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Oke, terima Nggih. kasih Mas Irwan dari Bandung. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan jawab yang pertama, memang betul tadi yang disampaikan ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian ada tambahan wa ulil amri minkum. Yang menarik di ayat ini, yang pertama Allah itu ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya itu selalu memakai kalimat atiu. Atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Ditambah lagi wa atiur rasul. Kalimatnya diulang kembali wa atiur rasul. Taatlah kamu juga kepada Rasul. Artinya kebenaran dari Allah dan Rasulnya itu mutlak. Ya, kebenaran sekali lagi yang dari Allah dan Rasulnya langsung, yang dinas oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis itu kebenaran yang mutlak. A1 pasti benar. Bahkan yang disampaikan beliau itu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekali-kali Nabi itu tidak pernah mengatakan kecuali itu adalah atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kebenaran Al-Quran dan hadis atau Allah dan Rasulnya itu A1 mutlak pasti benar. Nah, kemudian tentang wa ulil amri itu tidak ditambah dengan atiu. Kan kalimatnya atiullaha wa atiur rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Tidak ada tambahan wa atiu ulil amri dan taatlah kepada ulil amri atau pemerintah, tidak, atau penguasa ya. Di sini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh manusia biasa termasuk sultan atau para penguasa itu boleh jadi kondisional. Artinya kondisional itu diserahkan kepada peraturan yang berlaku, hukum yang ada setelah Rasulullah SAW itu wafat. Kalau ada aturan-aturan fikih ya yang diterapkan oleh para penguasa, misalnya di Indonesia misalnya ya ada pemerintah yang mengatur tentang masalah wakaf, masalah zakat, masalah jual beli, masalah ada di Basnas gitu ya, ada lazis atau apa, atau mengatur apa segala urusan kehidupan kita. Kemudian ada peraturan juga tentang tadi dicontohkan tentang KB ya, keluarga berencana gitu. KB itu sebetulnya ada dua ya, keluarga berencana yang hanya 2 anak atau KB keluarga besar bisa 10 anak itu kalau yang kedua. Jadi KB yang keluarga besar itu bisa sampai 10-20 anak itu kalau KB yang itu. Tapi yang dirancangkan oleh pemerintah itu adalah KB keluarga berencana, artinya hanya 2 anak. Nah, tadi yang dicontohkan saya bisa memahami bahwa ketika di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita jangan kita memutus dzurriyyah ya. Artinya jangan sampai kita itu takut ya. Takut dengan kita tidak bisa memberi rizki kepada anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ini ayat untuk kita itu mendidik anak-anak kita supaya jangan sampai anak-anak kita itu lemah pendidikannya, akhlaknya itu ya, jangan sampai lemah sehingga anak-anak didik kita itu nanti akan menjadi prioritas penyelesaian masalah di masa yang akan datang. Nah,
kita diperintahkan jangan sampai memutus. Artinya begini, kalau dicontohkan tadi peraturan pemerintah untuk KB itu kita tidak boleh ya ketika itu dilakukan kita mungkin gini, oh ini pemerintah merancangkan untuk keluarga berencana hanya 2 anak ya. Kemudian kita memutus dengan jalan kita itu misalnya istri kita kemudian suruh suntik yang tidak bisa hamil ya, atau kemudian suruh minum obat yang akan bisa mematikan kandungan atau rahim, itu yang tidak boleh. Jadi kalau mau KB itu tentunya yang hanya menjarangkan ya. Tentunya dokter itu lebih tahu ya, lebih tahu tentang bagaimana supaya jangan sampai memutus rahim itu selama-lamanya. Ini di dalam Islam itu dilarang ya. Kecuali ada darurat. Darurat itu ya berarti kalau ada penyakit misalnya ini tidak boleh hamil lagi, itu baru boleh. Tapi kalau normal itu jangan sampai kita menggunakan KB itu yang menyakitkan salah satu keduanya ya. Misalnya yang laki-laki dikebiri misalnya, kemudian yang istrinya itu putus dengan apa, pokoknya yang memutuskan untuk selama-lamanya ini tidak boleh. Jadi begini, peraturan agama dan pemerintah itu disatukan ya, jangan dihadapkan. Jadi diatur supaya tetap pemerintah itu ketika memberikan pengaturan atau aturan itu jangan sampai bertentangan dengan Islam, seperti itu. Baik, saya bacakan ini pesan singkat dari Pak Rosi di Gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Imam Ghazali dengan Imam 4 yang dijadikan madhab duluan mana, Pak Ustaz? Baik. Dan apa yang bisa dipetik dari perilaku beliau kepada umat Islam? Tadi sudah ya kalau perilaku ya, tapi yang madhab ini Pak Ustaz silahkan. Baik. Duluan para madhabul arba'ah ya, jadi lebih dulu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dan beliau justru berimam madhab Syafi'i ya, termasuk juga ulama-ulama tempo dulu itu ya, Imam Bukhari Muslim itu selevel beliau itu bermadhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu madhabul arba'ah termasuk Imam Syafi'i kan yang paling tua itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki yang tertua kedua, kemudian yang ketiga itu Imam Syafi'i, dan yang keempat baru Imam Hambali. Jadi urut-urutannya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, baru Imam Syafi'i, baru Imam Hambali ya. Saya ulangi lagi, Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Imam Hambali ini yang termuda ya, yang termuda. Nah, tapi di bawah itu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, termasuk Imam Ghazali, ini semua pengikut atau bermadhab Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis begitu banyak ratusan ribu itu, beliau bermadhab Imam Syafi'i. Jadi kurun waktunya memang berbeda ya. Jadi madhabul arba'ah Imam 4 itu adalah golongan tabi'in ya, golongan tabi'in menangi para sahabat, tabi'in ya, tabi'in. Jadi Imam madhab 4 ini ada yang menjumpai tabi'in ya, setelah sahabat wafat itu namanya apa? Tabi'in. Nah, kurun waktu tabi'in inilah kemudian muncullah Imam 4 itu, dan kemudian ke bawah ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Imam Ghazali, Syekh Al-Baghdadi, Abu Junaid Al-Baghdadi, kemudian ada juga banyak sekali ya ulama-ulama yang berikutnya. Yang jelas mazhab 4 itu lebih duluan, Mbak Selvi gitu. Yeah. Baik, ini ada lagi Pak Ustaz dari WhatsApp yang masuk, Ya. Pak Soekarno Klaten. Pak Ustaz, ini tapi agak berbeda ya dari topiknya. Pak Ustaz, sholat berjamaah tentu ada imamnya. Pak Ustaz, Imam Ghazali apakah imam yang pertama di Nabi Musa? Dari Soekarno Catar Klaten ini Pak Ustaz, silakan. Baik, jadi tadi itu ditemukan di alam malakut ya, jadi bukan di dunia nyata seperti ini. Jadi Imam Ghazali pernah bertemu dengan Nabi Musa itu di alam ruh ya, ruh ketemu dengan ruh ya, ruhnya
Nabi Musa itu sudah pernah ada jasadnya kan seperti itu karena beliau sudah wafat, namanya mufarrokoh, ruh yang sudah terpisah dengan badannya. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu ruh yang belum ada badannya, belum lahir, belum orang tuanya juga belum menikah, bahkan orang tuanya juga belum ada gitu ya, tapi ruhnya sudah ada. Nah, ditemukan kepada ruhnya Nabi Musa dalam dialog waktu Nabi menjalankan Mi'raj. Itu di dalam kitab sejarah seperti itu, Khilyatul Auliya, itu dikisahkan Nabi Musa dan Imam Ghazali bertemu di alam ruhnya seperti itu. Baik, ini ada juga dari tidak menyebutkan nama ini ya. Oh, dari Pak Ajeda. Pak Ustadz, mohon penjelasannya, untuk sholat jamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak. Pertanyaannya, pahalanya apa berlaku untuk jamaah laki-laki dan perempuan Pak Ustadz, apa untuk laki-laki saja? Jangan dijawab Pak Ustadz, kita sapa pendengar melalui telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din di Juwana? Ya, dari Mas Udin di Celana, Mbak. Silahkan. Ini mau menanyakan agak di luar tema. Mengenai salat Jumat ya Pak Ustadz. Yeah. Kan ada perintah bahwa salat Jumat itu sebaiknya dilakukan di desanya sendiri atau di kampungnya sendiri. Tapi terkadang banyak juga orang-orang mukimin yang juga Jumatan di masjid desa yang lain karena alasannya lebih dekat dengan desa yang lain ketimbang di masjidnya sendiri. Nah, ini juga para khatib juga kadang juga berkhutbah di masjid-masjid yang lain. Nah, ini bagaimana hukumnya salat Jumat di desa lain sebenarnya di kampungnya juga ada salat Jumat. Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Udi di Juwana. 2 pertanyaan Pak Ustadz, silahkan. Baik, yang pertama tentang sholat berjamaah. Memang ada dalilnya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama, lebih afdol dan pahalanya lebih besar 27 derajat dibanding sholat sendirian. Berlaku untuk siapa? Untuk semua, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak-anak yang akil balik dan semua. Jadi tidak hanya terpancang pada laki-laki saja. Yang laki, yang perempuan, yang berjamaah di masjid, berjamaah di rumah, di kantor, asal berjamaah, ya insya Allah pahalanya sampai berlipat 27 kali lipat. Ya, kecuali di Masjidil Haram itu sampai 100.000 kali lipat. Iya, kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Maka kenapa orang itu mengincar waktu untuk haji, untuk umroh gitu ya. Walaupun di pandemi itu kalau banyak duit itu awane kudu mangkat umroh saat ini. Karena apa? Ngejar pahala yang begitu banyak itu tidak apa-apa ya. Tapi untuk laki-laki dan perempuan sama pahalanya. Okay. Kemudian yang kedua tentang bagaimana dengan orang yang mukim ya sudah berada di desa sendiri tapi jumatannya di tempat yang lain. Tentunya tidak masalah ya, apalagi khotib ya. Khotib itu bisa ke RRI, bisa ke mana-mana. Itu yang khotbah di RRI juga tidak hanya dari RRI tapi pasti dari luar. Nah, kemudian yang jamaah juga ya, yang di RRI Semarang itu juga tidak hanya orang RRI kan, malah di luar. Dari luar ya, dari luar itu banyak yang datang ke RRI untuk apa? Untuk Jumatan kan. Banyak yang masih pakai seragam kantor, pakai celana, pakai sepatu. Itu banyak sekali ya. Walaupun ini sedang lockdown ini. Nah, ini kan berarti boleh ya. Walaupun di rumahnya sendiri banyak masjid, tapi karena faktor apa? Faktor ini karena faktor pekerjaan yang ada di luar, maka boleh kita Jumatan di masjid yang lain. Walaupun nanti kalau pas mungkin libur kita berada di rumah ya kita ngopeni masjid kita sendiri, jangan keluar semua tentunya. Ini hanya kebijakan saja, jadi bukan masalah hukum. Kalau hukum sholat Jumat dimanapun saja boleh. Jadi ini masalah kebijakan syiar ya, kebijakan syiar. Kalau nanti ada di rumah pas lagi tanggal merah itu ya tentunya jangan Jumatan kemana-mana, kalau bisa ya di masjidnya sendiri. Jadi ini hubungannya bukan hukum Jumatan tapi masalah kebijakan dalam syiar. Boleh Mbak ya, jadi boleh di manapun saja boleh ya. Oke, baik Pak Ustadz, karena memang kita
kita dibatasi oleh waktu, minggu depan kita akan perbincangkan hal-hal lainnya yang lebih menarik ya Pak Ustadz. Nggih, boleh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pagi hari ini meneladani sosok Imam Al-Ghazali. Minggu depan kita akan meneladani sosok lainnya atau mungkin topik-topik lainnya ya bersama Ustadz Khairul Amin.